bersama saya Nadia dan saat ini kita akan memulai perbincangan di hari ini dengan Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal dari MUI. Pak, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat dan kuat Indonesia. Amin. Nah, di sini juga sudah ada dari Ketua Basnas Kabupaten Bekasi, ada Bapak Abdul Aziz. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, walafiat khair. Amin, Alhamdulillah sehat semua ya. Gimana Pak untuk kegiatannya di menjelang bulan puasa nih Pak, bulan Ramadan. Di kita kan di sini apalagi masih ada COVID-19. Untuk persiapan di bulan Ramadan kira-kira apa aja nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan nampaknya sama ya seperti tahun yang lalu. Kita ingat banget itu jelang Ramadan dulu ya. Kita ada beberapa kegiatan sampai di Ramadan yang tahun lalu Bupati mengajak kita doa 1 menit ya untuk sejuta umat. Sampai setahun ini COVID ini masih ada. Masih ada ya Pak? Ya masih ada di bulan Ramadan ini walaupun volumenya sudah menurun. Oke. Apakah nanti di tahun ini juga akan sama nih Pak melakukan berdoa bersama untuk menghilangkannya COVID-19 ini Pak di Indonesia? Ya, alhamdulillah dari tahun yang lalu masyarakat Indonesia khususnya ya, orang yang beragama pasti berdoa terus. Khususnya Kabupaten Bekasi, masih saya juga kemarin beberapa menutup pengajian di beberapa tempat menanyakan itu ada doa bersama enggak? Kata saya udah berjamaahnya di rumahnya masing-masing tahun ini karena volumenya udah menurun ya. Berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di selama Ramadan ini itu sama saja sebetulnya. Sama saja seperti yang lalu. Artinya bahwa dulu sebetulnya pemerintah nggak melarang. Pemerintah dulu nggak melarang Jumat, nggak melarang tarawih, nggak melarang gitu ya. Hanya saja dibatasi dan kalau yang sakit itu cukup di rumah gitu kan. Dan kalau nanti yang sehat protokoler itu sama saja sebetulnya, hanya bagi orang yang memang ada upaya khusus gitu kan sehingga pemerintah melarang dan sesungguhnya enggak ya. Contohnya seperti sekarang ini sama, tidak dilarang itu tarawih di masjid, tidak dilarang di Jumat, tidak dilarang, hanya protokoler kesehatannya tetap gitu ya dijaga. Hanya ada tambahan sekarang ini dari kapasitas masjid atau musola itu 100 orang, separuh 50%-nya. Oke. Tapi untuk kita kan kalau misalnya sholat itu ya Pak, untuk safnya kan harus rapat-rapat ya. Nah, di masa pandemi ini apakah masih rapat atau ada jarak gitu Pak? Sama, jarak ya Pak ya? Berjarak sama saja. Jadi misalnya ada 50 gitu, misal 50 orang gitu kan, itu otomatis kan kalau 50 orang yang kapasitas 100 menjadi 50 orang menjadi berjarak ya? Kan gitu otomatis. Tapi itu tetap sah Pak? Ya sah, ya sah, nggak ada itu. Okay. Islam nggak ada yang mempersulit, memperumit dan tidak ada. Semuanya itu dilakukan dengan rahmatan lil alamin. Jadi untuk ibadah di bulan Ramadan khususnya untuk tarawih seperti itu diperbolehkan, hanya harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada ya. Oke. Nah lanjut lagi nih Pak, untuk Idul Fitri, apakah di Idul Fitri ini diadakan sholat Idul Fitri untuk tahun ini seperti apa Pak? Diadakan juga. Sama ya Pak? Diadakan juga ya. Dibolehkan, artinya dibolehkan. Tetapi tetap jaga protokoler, tetap jaga jarak, tetap. Ya seperti itu sekarang ini. Dan dibatasi ya Pak? Ya tadi dibatasi paling lama 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam gitu kan. Bagi yang sakit sudah di rumah saja Idul Fitrinya. Bagi yang sakit sudah tarawih di rumah saja.
bersama keluarga tercinta. Betul, ya, itu masih sama. Oke. Nah, untuk vaksin COVID-19 nih Pak, di luar sana kan banyak sekali yang berbicara tentang vaksin itu haram, vaksin itu tidak bagus. Nah, itu tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Ya, Majelis Ulama telah memfatwakan vaksin dalam bulan puasa itu boleh, tidak membatalkan. Oke. Jadi diperbolehkan ya Pak ya? Diperbolehkan. Dan itu sudah halal ya Pak? Sudah halal. Jangan lagi halalan thayyiban. Jangan lagi termakan hoax yang beredar di luar sana ya Pak? Ya, itulah orang yang udah kebanyakan minyak kelapa pengen goreng-goreng. Gorengan. Goreng-gorengnya. Karena pemerintah sudah bertanggung jawab, pemerintah itu bukan sendiri, ada Kementerian Agama, ada Majelis Ulama, ada lain sebagainya ya. Itu udah boleh. Nah, dari Pak Aziz sendiri nih Pak, dari Basnas kegiatan apa saja nih Pak nanti di bulan Ramadan? Ya, alhamdulillah dari Basnas Kabupaten Bekasi untuk bulan suci Ramadan ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kemarin kami sudah rapat berkoordinasi dengan bagian Kesra bahwa dari pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengadakan, insya Allah akan mengadakan safari Ramadan. Safari Ramadan diadakan lagi ya Pak? Insya Allah lagi. Teknisnya seperti apa saya juga belum mengetahui. Mungkin sama mungkin dengan program-program Ramadan 2 tahun yang lalu, karena tahun kemarin tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada ya Pak ya. Sepi juga jadinya nih Sepi, Pak. gitu. Nggak kerasa Jadi jadinya bulan Ramadan kurang begitu ya. berasa atmosfernya. Betul. Jadi nanti tahun ini diadakan kembali ya Pak? Insya Allah. Oke. Terus selain itu apa Nah, lagi, kemudian yang kedua, untuk besaran zakat fitrah, kami dari Basnas Kabupaten Bekasi itu selalu mendapat meminta fatwa dari MUI Kabupaten Bekasi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Kiai besaran fatwanya seperti apa. Dan memang ketentuannya seperti itu. Jadi dari tahun 2016 kami selalu meminta fatwa besaran nilai zakat fitrah bila mana makanan pokok dan beras dikonversi ke dalam bentuk uang. Kemudian kami juga akan mensosialisasi hasil fatwa dari MUI tersebut ke seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi supaya masyarakat juga jangan sampai berapa sih besarannya. Jangan sampai salah ya. Kami harus segera sosialisasikan itu dan sudah kami lakukan beberapa PZ Basnas, terutama PZ DKM masjid. Kemudian juga menjelang bulan suci Ramadan, kami akan mencoba kembali membuka gerai-gerai atau konter-konter untuk melayani masyarakat dalam menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau 2 tahun lalu kami buka konter tuh di SGC, di toko Surai Naga, kemudian juga di Lotte Mart, baik di Cikarang maupun di Cibitung. Tahun kemarin nggak ada ya Pak Kemarin ya? nggak sama sekali, karena memang Covid-nya lagi sedang seru-serunya itu. Lagi besar-besarnya ya Pak ya? Kemudian juga di Pemda ada Ya. di sekitar kantor kami. Jadi bagaimana tidak ada alasan lagi untuk masyarakat kemana nih saya harus menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena selain kantor-kantor tersebut juga kami memiliki UPZ masjid dan hampir sebagian besar DKM Indonesia sudah menjadi UPZ daripada Basnas Kabupaten Bekasi. Tinggal niat baik daripada masyarakat untuk menunaikan baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, kalau untuk tahun ini Pak, gerai-gerainya dibukanya di mana aja Pak? Apakah sudah ada ini Pak? Biasanya tadi yang saya sebutkan. Oh, Jadi tetap sama dengan 2 tahun yang lalu ya Pak biasanya ya? seperti itu. Oke. Dan termasuk juga di Malipo Cikarang. Mau dibaca. Ya, nanti kami akan koordinasi lagi apakah masih dibolehkan membuka gerai tersebut atau seperti apa. Kalau tidak ya kami cukup mengandalkan dari masjid-masjid yang sudah menjadi UPZ Basnas Kabupaten Bekasi. Dan tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, mungkin kita kembali lagi nih ke Bapak Kiai dengan tadi pembahasan dari Bapak Abdul Aziz ya, untuk besaran zakatnya itu seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah setelah beberapa hari yang lalu duduk bersama dengan Basnas dalam hal penentuan besaran zakat fitrah.
Kalau di yang per tahun lalu kan tinggi ya, tinggi karena kondisinya kan belum menurun seperti sekarang. Kalau sekarang melihat dampak daripada lockdown, setengah lockdown, dan dampak juga umat Islam kehilangan mata pencaharian, sehingga mereka makannya juga menurun. Yang biasanya setiap hari berasnya yang sebelum itu harganya 20.000, 9.000, 10.000, 15.000 toh. Ya sekarang ini karena kondisi semacam ini setahun terderak oleh Covid, maka daya makannya ya, daya belinya itu menurun. Sehingga kita memutuskan tahun ini, yang tahun kemarin itu 40.000, sekarang kita turunkan menjadi 35.000. Ya, per kepala. Karena merupakan salah satu zakat yang memang termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilur rizqa bisadaqati, jemputkan rizki itu dengan bersedekah. Salah satunya itu adalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal kan ada haulnya, ada nisabnya. Kalau zakat fitrah kan ada orang siapapun gitu. Kalau zakat fitrah gitu per jiwa. Tapi kalau zakat mal kan ada nisabnya, ada ketentuannya gitu kan. Orangnya yang ukurannya sekian dan seterusnya gitu kan. Maka sana itu kalau zakat mal adalah pencuci daripada dari harta yang dia makan. Kalau zakat fitrah kan mencuci diri dan saum dengan siam jadi satu ya. Karena kalimat ada saum ada siam itu berbeda. Jadi kalau as-saum imsakun minal akli. Jadi kalau saum itu hanya menahan makan dan minum ya. Tapi kalau as-siam selain daripada makan minum gitu dan juga syahwat dan juga hati, mata dan seterusnya, maka alaikum siyam kama kutiba alal ladzina. Itu perbedaan. Makanya ketika ada zakat fitrah, kekurangannya itu dibersihkan dengan zakat fitrah gitu. Makanya perjiwa mau puasa mau tidak, yang besar yang dewasa yang belum balik dapat itu karena zakat fitrah. Ya karena puasa. Nah, untuk penderita COVID-19 nih Pak ya, mungkin kan kita juga kalau penderita COVID itu kan harus selalu minum obat dan juga selalu vitamin. Apakah diperbolehkan atau tidak untuk berpuasa nih Pak? Ya. Kalau memang udah parah penyakitnya yang penyakit COVID ya, dia bukan saja diharuskan wajib buka. Hukumnya kalau orang sakit itu wajib buka. Karena Allah juga berfirman bahwa syahrul ramadan wa man kana maridan aw ala safarin dan seterusnya. Bagi yang kata Allah yang sakit udah jangan puasa, faidatu min ayyamin ukhar, ganti gitu, di hari-hari lain juga dalam perjalanan. Oleh karenanya puasa ini adalah ibadah yang sangat luar biasa ya, sehingga hadis qudsinya kullu amali ibni adama lahu, orang semua anak Adam ibadahnya untuk mereka, untuk kita. Tetapi kalau puasa saumuli, puasa untuk aku, kata Allah, wa ana ajzibi, itu hadis qudsinya, aku yang akan memberi pahala. Nah, sehingga kalau ini puasa keinginan Allah, keinginan Tuhan. Nah, kalau keinginan kita kan pengennya pagi sarapan, siang makan, sore mindo gitu kan. Karena ini keinginan Tuhan, sudah jalankan saja kalian. Ya, la'allakum tattaqun, ini salah satu menuju orang-orang yang bertakwa. Nah, ini keinginan Tuhan inilah bahwa Allah nanti akan memberi. Nah, oleh karenanya yang puasa, yang tidak puasa wajib zakat fitrah, karena ini keinginan aku. Itu dalam kaidah tadi zakat fitrah itu. Oke, sudah cukup jelas juga ya Pak, kayaknya sudah dijelaskan juga. Nah, mungkin Bapak Abdul Aziz mungkin ada yang ingin ditambahkan nih Pak?
terkait kegiatan di bulan suci Ramadan nanti yang masih terdampak dengan COVID-19 ini, Pak. Ya, kami dari Basnas Kabupaten Bekasi menghimbau untuk seluruh masyarakat dan seluruh kami untuk tetap meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, karena memang kesempatan kita dengan datang bulan suci Ramadan selagi masih kita diberi kesempatan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih ikut beribadah di bulan suci Ramadan dan tahun ini sudah tidak lagi karena sudah meninggal dunia. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan kita ramaikan masjid dan mushola untuk kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Namun jangan lupa bahwa kondisi masih kondisi pandemik COVID-19, harus mengikuti protokol kesehatan dan harus mau disiplin, karena juga ada jamaah itu yang suka mengabaikan. Dan saya menghimbau kepada para DKM masjid untuk tegas dan disiplin terhadap jamaah yang demikian, karena ini untuk kebaikan kita semuanya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ajis. Mungkin dari Bapak Kiai ini mungkin ada pesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi untuk saat menjalankan ibadah suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak. Ya, kepada saudaraku kaum muslimat, puasa adalah bukan hal yang baru. Puasa Ramadan bukan hal yang bukan hal yang dadakan. Bulan puasa ini adalah merupakan salah satu kewajiban ya bagi umat Islam. Karena apa? Karena ada tiga adalah hadis Rasulullah, ada tiga yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Apa itu, Pak? Satu, syahadat, nggak boleh ditinggal ya orang Islam. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Kalau ini yang apabila tiga ini tidak dimiliki, kafir itu. Ya, artinya tidak bertuhan. Nah, maka bulan puasa ini bukan saja mengajak, ya nggak mungkin kita ajak lagi. Allah mengingat, kita ingat kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa seperti umat sebelum kalian, sehingga kamu nanti menjadi orang-orang yang takwa. Nah, maka yuk kita berpuasa kembali. Yuk kita memenuhi panggilan Allah. Allah yang tahu kekuatan kita. Bahwa apabila sakit, buka. Kalau memang menyusui, pada ibunya sehat, ya ibunya sehat, kemudian dia menyusui, lalu kasih lebih berat condong kepada anaknya, ya silakan. Mereka tidak puasa, tapi bayar dengan qadha. Tapi kalau ibunya, Tuhan nih punya arahan. Kalau ibunya itu sakit, gitu kan? Lah lebih khawatir kan kalau sakit ibunya, bagaimana menyusui, gitu kan? Lalu mereka tidak puasa, udah nggak usah qadha, fidyah saja. Jadi ada alternatif itu dalam. Dimudahkan ya Pak. Ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun, gitu kan? Bagi siapapun kecuali memang ketentuan Allah, gitu kan. Itu yang satu. Yang kedua, kondisi Covid ini banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena di bulan puasa ini adalah bulan yang memang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan dan lain sebagainya lah. Banyak hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak juga tip naon teh kalau kalau bukan hadiah itu surprise dari Allah kan, bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita, gitu ya? Ya kita tinggal menjemputnya. Seperti sabda Rasulullah, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa dan sholat malam dengan ikhlas dan seterusnya, maka dia akan diampun dosanya yang lalu, dia akan datang dan bahkan bersih dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan.
Oke, baik Sobat Podcast, mungkin nanti kita akan kembali lagi ya, tapi dengan Bapak Kiai sendiri nih ya. Nanti kita akan lanjut menanyakan tentang lebih dalam lagi bagaimana bulan puasa di COVID-19 ini bisa tetap terus berjalan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Nah, saya ini ya. Iya, sekarang Bapak sendiri ya. Apa mungkin ada yang mau ditambahin lagi nggak nih Pak? Saya. Apa sudah cukup atau gimana? Tadi Udah panjang lebar ya dengan Telina ya. Udah kering nih kan. Oke Pak Kiai, mungkin bisa di share juga nih Pak untuk materinya Pak. Ya. Seperti apa Pak? Berkaitan dengan langsung pulang apa nunggu saya? Pansel. Pansel. Lagi cerita pansel sebentar.